Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 30 Oktober tahun 2022. 1. Kupon partisipasi beasiswa Solotex University dalam rangka pengembangan usaha pendidikan di Solotex atau yang nama dahulu UKS, melalui penggalangan dana pendidikan dengan semangat sangkul sinangkul ing bot repot seluruh warga GKJ, maka bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan membantu dana dalam pengembangan pendidikan di Solotex bisa memberikan persembahan dengan kupon dana persembahan pendidikan senilai Rp50.000 per kupon. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan memberikan persembahan bisa datang atau menghubungi kantor gereja. 2. Persembahan tanggal 23 Oktober 2022. 1. Persembahan kotak putih Rp1.661.000. Persembahan kotak merah Rp1.438.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp810.000. Persembahan janji iman Rp50.000. Perpuluhan Rp715.000. Komisi anak Rp25.000. Persekutuan doa hari pertama Rp344.000. Persekutuan doa hari kedua Rp423.000. Kerubim Rp483.000 dan persembahan ibadah hari ulang tahun gereja yang ke-20 Rp1.179.000. Yang ketiga, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Berita Tri Setyonugroho SSI dari GKJ Joyo Dening Ratan. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Selamat beribadah. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dengan panggilan beribadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri
Mari kita bersukacita menyanyikan lagu pujian syukur. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah penutupan bulan keluarga GKJ Jebres hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, tak terasa bulan keluarga telah kita hayati dan kita rayakan. Tuhan Yesus melalui Injil hari ini mengajak kita agar berani menjumpainya secara pribadi. Setelah mengenal dan berjumpa secara pribadi dengan Yesus, tidak ada seorang pun yang akan tetap tinggal dalam dosa. Ketidakjujuran dan sifat tak mengenal belas kasihan terhadap orang lain. Yesus selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Namun, kadang hati kita masih dipenuhi oleh kesombongan dan keangkuhan. Sehingga kita kadang menolak untuk datang dan mohon pertolongannya dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Melalui Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kita memuji nama Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa. Dan terimalah berita anugerah sebagaimana nyata dalam firman-Nya di dalam Zefania pasal 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu
Bersama kita akan menerima firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh merasakan anugerah Tuhan berupa waktu dan kesempatan untuk menerima firman-Mu. Tuhan yang baik, kami memohon pertolongan Roh Kudus yang telah mendiami hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti, memahami, mencerna, dan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk duduk, memfokuskan, mengarahkan hati kami kepada pemberitaan firman-Mu. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami haturkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita akan menerima firman Tuhan yang akan didasarkan di dalam bacaan Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara? Sehat? Puji Tuhan, sampun sarapan nggih, ketinggalipun nggih. Wah, itu. Nggih, mboten napa-napa mangke saged sarapan sak sampunipun ngibadah. Dan apabila ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang kurang enak badan, mungkin karena batuk dan flu dan lain sebagainya, saya berdoa semoga Bapak Ibu cepat sembuh dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertama kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada GKJ Jebres ke-20 tahun nggih. Ke-20 tahun menjadi gereja yang dewasa dan mandiri, itu adalah suatu berkat anugerah yang luar biasa yang
boleh dialami, dirasakan untuk jemaat Tuhan Yesus di GKJ Jebres ini. Kami berdoa secara pribadi, semoga Pasamuan semakin dibangun oleh Tuhan, Bapak Ibu senantiasa rukun, bisa menjadi berkat dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi selamat bertambah usia untuk GKJ Jebres, semuanya diberkati. Dan apa yang diberkati Tuhan akan diberkati sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama tidak terasa sudah memasuki minggu penutupan bulan berayat atau bulan keluarga di tahun 2022 ini. Dan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema perjumpaan yang membawa pembaharuan hidup. Dan di dalam tema ini kita bersama-sama akan belajar mengenai Zakeus. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering sekali mendengar peristiwa atau cerita tentang Zakeus, wiwit saking lari alit sampai Bapak Ibu menawi sampun adi yuswa sering sekali menerima firman Tuhan tentang Zakeus, dan kita akan diperbaharui lagi Bapak Ibu melalui peristiwa atau kesaksian atau cerita melalui Zakeus pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Markus, kita akan melompat ke Injil Markus. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku, Tuhan Yesus, datang untuk memanggil orang benar. Bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Menjadi pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, sakit itu kita kontekskan dengan berdosa. Menjadi pertanyaan, adakah orang yang tidak sakit di dunia ini? Jika sakit itu sama dengan dosa, apakah di dunia itu ada orang yang tidak sakit? Bagaimana? Tidak ada, nggih. Apakah ada orang yang tidak berdosa di tengah-tengah dunia ini? Tidak ada. Berarti kedatangan Tuhan Yesus itu untuk semua orang yang sedang sakit atau orang yang berdosa. Dan di dalam peristiwa atau di dalam perikop kita pada pagi hari ini, benar Tuhan Yesus datang kepada orang yang sakit atau orang yang berdosa. Dan kedatangan Tuhan Yesus ini istimewa. Walau tidak pakai telur tetapi istimewa. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif memanggil orang yang sakit, memanggil orang yang berdosa untuk menyadari keberdosaannya dan bertobat. Dan inilah yang terjadi di dalam diri Zakeus, Bapak Ibu dan Saudara. Dan melihat respon Zakeus, kita dapat memastikan bahwa sebelum Tuhan Yesus bertatap muka dengan Zakeus yang pada saat itu nongkrong di atas pohon ara, Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam diri Zakeus. Dan itulah sebabnya ketika Yesus memanggil Zakeus dan menyatakan keharusan dan keinginannya untuk menumpang di rumah Zakeus, dengan senang hati Zakeus menerima kedatangan Tuhan Yesus. Dengan pintu terbuka, monggo, mari datang dan menginap di rumah saya. Zakeus menerima dengan sangat senang hati dan menyatakan tekadnya untuk memperbaiki apa yang telah diperbuatnya, yang dipandangnya itu perbuatan yang salah. Dan khususnya berkaitan dengan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan, enak sekali ya, Zakeus dapat bertemu dengan Tuhan Yesus secara tatap muka. Di dalam mengalami perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus, yang walau hanya sebentar saja, ada wujud perubahan yang dialami oleh Zakeus, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, perubahan apa yang dimiliki atau dirasakan oleh Zakeus ketika
Roh Kudus membimbingnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah perubahan untuk mau berkorban secara waktu. Itulah Zakeus. Apa yang dimaksud berkorban secara waktu yang dilakukan oleh Zakeus? Dikatakan di dalam Alkitab, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Kita garis bawahi, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia seorang kepala pemungut cukai. Berarti dia seorang yang memiliki jabatan, Bapak Ibu, di dalam hal pekerjaan pemungut cukai. Berkenaan dengan pemungut cukai, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa penjajah Roma atau pemerintahan Roma itu memberikan hak otonomi kepada bangsa Yahudi hanya dalam bidang keagamaan saja. Bidang politik dan bidang ekonomi semuanya masih diatur oleh penjajah Roma atau pemerintah Roma. Itulah sebabnya pajak atau yang biasa disebut cukai dijadikan alat untuk memeras bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu sangat tidak suka dengan pemungut cukai, oposisi. Dan bahkan orang Yahudi memiliki sebutan kepada sosok orang yang bekerja sebagai pemungut cukai atau tukang pajak, itu adalah orang yang tamak, tidak jujur, antek penjajah karena berteman atau bekerja untuk penjajah. Maka dari itu orang Yahudi sangat membenci orang yang memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai. Dan pemungut cukai itu juga disejajarkan dengan orang yang berdosa, bahkan sampai berpikir seperti itu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu Yesus memasuki Yeriko, ternyata Zakeus menyambutnya dengan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Dia pejabat, dia kepala pemungut cukai, dan ia mau berusaha untuk bertemu atau melihat, awalnya hanya melihat bagaimanakah Yesus itu. Ini murni keinginan dari sosok Zakeus sendiri. Zakeus adalah kepala, sekali lagi, kepala pemungut cukai yang berkantor itu di Yeriko. Kalau kantor atau kepala pemungut cukai biasanya kantornya itu berada di tengah-tengah kota. Dan Yeriko, berkenaan dengan Yeriko ini, Yeriko itu pernah roboh temboknya ya. Pernah roboh pada zaman Yosua. Namun di dalam perjanjian baru dibangun kembali oleh Herodes dan dijadikan tempat transit barang di Yeriko itu. Nah, kalau namanya tempat transit barang, banyak orang nitip, banyak orang mengirimkan barang dan lain sebagainya. Disinilah peranan pemungut cukai itu penting dan menghasilkan banyak uang di Yeriko itu. Di kota ini imam-imam itu sering naik turun ke Yerusalem, di kota Yeriko ini. Tetapi saat Yesus masuk ke Yeriko, bukan imam-imam yang menyambut kedatangan Yesus, tetapi justru sosok antek penjajah, yaitu Zakeus yang malah menyambut Tuhan Yesus. Biasanya bisnismen atau pemungut cukai itu memiliki moto di dalam hidupnya, time is money. Maka dari itu orang-orang pejabat kepala pemungut cukai itu fokus di dalam kantor, mendapatkan laporan, menerima pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Biasanya tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani. Karena time is money. Saya bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi Zakeus berusaha untuk melihat bagaimana dan apakah Yesus itu. Jadi pengorbanan itu yang dilakukan, pembaharuan ini yang dilakukan oleh sosok Zakeus, yang tadinya sosok yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan masalah cuan, uang, tetapi ketika mendengar Yesus akan lewat, dia lari
dari kantornya menuju ke perbatasan untuk melihat sosok Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita, bagaimana keluarga kita tentang waktu? Apakah kita memiliki waktu khusus untuk bertemu, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam konteks keluarga kita atau tidak? Atau belum? Apakah kita memiliki waktu khusus untuk bersama-sama Pak, Bu, Lendo, duduk bersama sebelum beraktivitas kita berdoa dulu kepada Tuhan. Setelah beraktivitas malam hari kumpul bersama-sama, yuk kita bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita memiliki waktu itu? Kalau Bapak Ibu memiliki waktu itu, luar biasa, mari pertahankan itu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang masih bolong-bolong dan lain sebagainya, kita belajar dari sosok Zakeus. Ia benar, sibuk benar, banyak pekerjaan. Tetapi Zakeus mau untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, baik sekali dan pantasnya kita pun setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, saling bertukar sapa dengan keluarga. Karena di dalam konteks keluarga pun ketika kita bertemu dengan bapak, ketika kita bertemu dengan ibu, ketika kita bertemu dengan anak-anak, di situ kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga. Ketika saling bertukar sapa, gimana tadi sekolahnya, hari ini masak apa? Wah, masakanmu enak sekali ya, Bu. Atau bagaimana Pak, capek ya, sini saya buatkan kopi, saya buatkan teh dan lain sebagainya. Wujud-wujud kasih inilah yang bisa dikatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan kasih di dalam keluarga panjenengan, memiliki waktu untuk mengasihi, memiliki waktu untuk menyatakan kasih kepada sesama anggota keluarga, di situ Tuhan hadir. Itu adalah pembaharuan. Kita kembali ke Zakeus. Itu pembaharuan yang dimiliki oleh Zakeus, yaitu waktu. Waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya, ada perubahan harga diri yang dialami oleh Zakeus, Bapak Ibu dan Saudara. Ada perubahan harga diri. Kita mengetahui bahwa Zakeus seorang pejabat, kepala pemungut cukai. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di dalam ayat 3 dan 4, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, mungkin berdesak-desaan. Sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, mbok menawi nerobos-nerobos kita dapat membayangkan itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Pejabat, orang yang dibenci oleh mayoritas orang Yahudi, tetapi dia menek wit, memanjat pohon. Itu adalah hal yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh seorang pejabat yang menek wit demi melihat sosok Yesus Kristus. Ada pembaharuan harga diri. Dia merendahkan dirinya ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya diajeni, yang tadinya dipikir seorang pemimpin, tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Zakeus berkorban harga diri. Seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, seorang yang kaya raya, ketika ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia rela untuk merendahkan dirinya. Ingat sekali lagi, ia pun juga orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa pun juga bagaimana mungkin agak malu-malu ketika harus memanjat pohon dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk Zakeus yang harus meninggalkan kantornya dan lain sebagainya. Kembali lagi saya tarik ke dalam keluarga kita, Bapak Ibu dan Saudara. Apakah keluarga kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, atau keluarga kita menjadi keluarga yang sombong, yang seakan-akan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan?
Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang sombong, yang tidak menghormati keberadaan Tuhan di dalam keluarga? Apakah keluarga kita yang santai saja melakukan dosa ketika Tuhan melihat dari atas? Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang acuh, melakukan banyak kesalahan, keluarga yang berbuat dosa, tidak bisa menjadi berkat antar anggota keluarga? Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang nyuwun sewu, yang KDRT, memukul, melakukan tindakan fisik, melakukan kekerasan dalam berbicara ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga? Kalau kita tidak menghiraukan keberadaan Tuhan, kalau kita tidak mau menghormati Tuhan di dalam keberadaan di tengah-tengah keluarga kita, itu artinya keluarga kita sombong, Bapak Ibu. Keluarga kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sudah jelas ada Tuhan di tengah-tengah keluarga, sudah jelas ada Tuhan yang melihat keluarga kita, tetapi kita fine saja, asik-asik saja, berkompromi dengan dosa, dan lain sebagainya. Ini menjadi refleksi untuk kita masing-masing, apakah keluarga kita juga keluarga yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan baiklah keluarga kita menjadi keluarga yang merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, dan yang terakhir adalah korban atau pembaharuan mengenai harta benda. Jelas sekali di dalam ayat kita pada hari ini, ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, ini adalah suatu bentuk atau dampak perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan yang membawa pembaharuan hidup. Ini yang dilakukan oleh Zakeus, yaitu mau untuk menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, dan mau untuk merekonsiliasi dengan orang-orang yang pernah disakiti hatinya. Bagaimana dengan keluarga kita? Kembali lagi saya tarik, karena ini masih dalam konteks bulan keluarga. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Apakah keluarga kita mau untuk mengakui dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, dan mau memperbaiki satu dengan yang lainnya? Setengah dari milikku, ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa dari sosok Zakeus. Biasanya Bapak Ibu dan Saudara, peraturan korban atau peraturan persembahan yang berlaku pada zaman Zakeus itu hanya memberikan 1/10 dari penghasilannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Zakeus memberikan setengah dari milikku. Itu melebihi peraturan yang ada. Tetapi Zakeus melakukan hal tersebut. Menjadi pertanyaan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakeus masih berkata-kata. Zakeus belum melakukan apa yang dikatakan tersebut. Saya akan mengembalikan setengah, atau saya mengembalikan 4 kali lipat. Itu masih kata-kata, belum ada tindakan nyata. Tetapi Yesus sudah memuji apa yang dipikirkan oleh Zakeus. Apakah Tuhan Yesus tidak takut kalau orang ini berbohong? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Tuhan Yesus tidak takut? Apa ya tenan, kamu akan melakukan hal itu, padahal belum dilakukan. Mengingat ia kepala pemungut cukai. Mengapa Tuhan Yesus langsung percaya ketika Zakeus masih berbicara, Tuhan saya akan ini, saya akan itu, saya akan ini, saya akan itu. Kemudian Tuhan Yesus memuji. Karena Tuhan melihat
Hati. Itu jawabannya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus adalah Tuhan, 100% Tuhan. Dan Yesus tahu benar apa yang ada di dalam hati Zakeus. Berarti perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu benar-benar membekas dan benar-benar masuk sekali ke dalam hati sosok Zakeus. Sehingga Tuhan Yesus mengetahui isi hati, oh orang ini benar-benar mau bertobat, orang ini benar-benar mau mengalami pembaruan hidup dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar banyak dari Zakeus, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang pertama, dia akan takut berbuat dosa. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan takut untuk berbuat dosa. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan keberanian untuk melakukan kebenaran. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Yang namanya roh kebenaran pasti akan membimbing kita, ada yang tidak benar, ya dibenarkan. Dan sehingga menjadi pribadi yang semakin baik, dan semakin baik lagi setiap hari. Maka dari itu Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir bulan keluarga tahun ini, kita merefleksikan apakah keluarga kita sudah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus atau belum. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bukan berarti fisik sesama fisik, tetapi hati ke hati. Apakah keluarga kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Semoga kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, keluarga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan keluarga kita akan diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya kami juga mengucapkan salam persaudaraan dari GKJ Joyodiningrat untuk keluarga di GKJ Jebres, dan selamat beraktivitas untuk 1 minggu ke depan. Selamat menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa sekali lagi untuk Bapak Ibu, semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku.
Ku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari bersama kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi segala sumber di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat yang senantiasa kami terima, kami alami dan kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan juga berkenan untuk memberkati keluarga kami masing-masing. Ya Bapa yang baik, kami senantiasa menyerahkan hidup kami, menyerahkan hidup keluarga kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena iman kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan penuh dengan belas kasihan dan Tuhan pun adalah Tuhan yang berkuasa atas keluarga kami. Tuhan akan memimpin kami ke padang rumput hijau dan Tuhan akan memimpin kami ke dalam air jernih yang mengalir. Karena Tuhan adalah gembala yang baik dan sejati. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk segenap keluarga atau jemaat di GKJ Jebres, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau sedang, puji Tuhan, sudah ada di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Wiyadi dalam kelompok Jebres 5, untuk Ibu Darno dalam kelompok Jebres 6, Ibu Sudaryuni di dalam kelompok Jebres 7, Ibu Pratiknyo dalam kelompok Jebres 8, Bapak Andri Sugianto dalam kelompok Jebres 9, Ibu Eni Krismastuti dalam kelompok Jebres 11, Ibu Sri Sarah Widodo dalam kelompok Jebres 11, Bapak Beni Sudiastono di dalam kelompok Jebres 11, Bapak Haryanto di dalam kelompok Jebres 11, dan juga Bapak Raharjo di dalam kelompok Jebres 12, Ibu Parmi Slamet di dalam kelompok Jebres 13, dan juga Bapak Prasadyanto di dalam kelompok Jebres 13, Bapak Sarjono dalam kelompok Jebres 13, dan juga Bapak Bastian dalam kelompok Jebres 11, serta saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan melihat segala keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan yang baik, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Tolong Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang bertemu dengan Zakeus pada saat itu adalah Tuhan Yesus yang sama yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami percaya melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kami ini, Tuhan memakai itu semua sebagai sarana pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah saudara kami melalui kehidupan berkeluarga. Kiranya keluarga dapat menjaga, keluarga dapat memberikan motivasi, keluarga dapat menghibur, sehingga kasih Tuhan Yesus dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Ya Bapak, kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami dan khususnya kota Solo ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus untuk para pemimpin yang Tuhan pilih untuk dapat memimpin bangsa dan negara Indonesia ini, terkhusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam memimpin bangsa Indonesia. Kiranya dapat memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, mengabdi kepada rakyat seperti mengabdi kepada Tuhan, sehingga dapat mengarahkan bahtera besar yang bernama Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, dan semua rakyat dapat merasakan sukacita, merasakan kemakmuran, keadilan, terkhusus semuanya dapat merasakan toleransi yang luar biasa di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia hanya kepada-Mu.
Dan juga kami bersukacita bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tolong Tuhan memberkati, Tuhan menambahkan satu usia lagi kepada saudara-saudara kami. Biarlah saudara kami semakin dewasa secara iman, dewasa secara pikiran, dan juga semakin berhikmat sehingga dikasihi manusia dan dikasihi Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Kami harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dari hati ke hati, terkhusus dalam keluarga kami, supaya kami mengalami pembaharuan hidup yang tadinya hidup kami tidak baik, cacat dan bercela di hadapan Tuhan. Ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami menanggalkan itu semua dan yang baru telah datang. Kehidupan kami semakin baik, keluarga kami semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami menyerahkan sepenuhnya rangkaian doa syafaat kami ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Raja Gereja, sahabat kami dan gembala kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah yang terbaik kepada Allah, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, pemberian kita kepada Allah bukan untuk membalas pemberian Allah pada kita, namun sebagai respon atas pemberian Allah itu. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita nyanyikan pujian pengucapan syukur. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Pujian ini menjadikan doa isi hati kami, Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur. Kalau kami pada pagi hari ini boleh beribadah di tempat ini, semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Terlebih ketika kami sudah menerima berkat firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi hidup kami, di mana kami senantiasa berjumpa dengan Tuhan.
Dan kami akan menikmati janji-janji yang daripada Engkau, Bapa. Firman-Mu menjadikan jawaban setiap doa kami, menjadi kekuatan dan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami haturkan, kiranya Engkau terima ya Tuhan. Tidak saja berupa harta dan kekayaan yang tidak seimbang yang kami berikan kepadamu Tuhan, dengan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Tapi ada yang lebih terutama dalam hidup kami yang kami persembahkan adalah jiwa, roh, dan hati kami. Menjadikan persembahan yang hidup, yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang menjadikan kerinduan kami. Kami serahkan persembahan perpuluhan, persembahan operasional, persembahan istimewa, dan lainnya. Untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga, khususnya di GKJ Jebres. Tuhan berkati Tuhan. Yang sudah Kau pilih untuk mengelola, terkhususnya untuk operasional, kebutuhan di gereja kami. Dan kami percaya Engkau memberkati dengan berkelimpahan. Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya malaikat-Mu di surga menuntun kami, sehingga kami boleh bersuka cita kembali di dalam keluarga dan beraktivitas pada hari ini dan hari yang ke depan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang akan disempurnakan di dalam doa Bapa kami. Lepaskanlah kami
Jemaat kami undang untuk berdiri dan mari bersama kita memuji nama Tuhan di dalam nyanyian pengutusan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan fana tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh,